Kebiasaan scroll sosial media sebagai hiburan. Bayangin aja, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia maya dengan memanfaatkan kegiatan yang lebih bermakna. Misalkan memanfaatkan untuk bekerja, untuk berinteraksi dengan orang-orang yang bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kita. Tetapi, masih ada saja, bahkan banyak dari kita lebih suka menghabiskan waktu dengan menggulir layar ponsel sebagai hiburan. Dan ini udah jadi rutinitas sehari-hari. Bangun tidur, mata melek, langsung dicari HP, dan langsung buka sosmed. Belum mandi pagi, tetapi udah berhasil menjelajahi berbagai platform sosial media. Biasanya, buka mata yang dicek pertama adalah WhatsApp, buat ngecek pesan dari siapa yang masuk dan buru-buru balas chat yang mungkin kemarin malam pas ditinggal tidur belum dibales. Abis itu, geser ke Instagram buat lihat instastory temen atau selebgram. Lalu mungkin pindah ke Facebook untuk membaca berita baru, kemudian lompat ke TikTok untuk menonton video-videonya yang menghibur. Seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa kita sudah menghabiskan berjam-jam hanya untuk scroll tanpa tujuan yang pasti. Tapi, siapa yang bisa disalahkan? Sosial media dirancang sedemikian rupa untuk membuat kita tertarik dan terlibat di dalamnya. Mereka menawarkan kilasan ke dalam kehidupan orang lain, menghadirkan hiburan, dan kadang, atau bahkan sosial media membuat kita merasa lebih terhubung dengan dunia sekitar kita. Tapi, kita juga perlu ingat bahwa terlalu banyak scroll bisa mengambil waktu yang berharga dari kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, pernah nggak kepikiran? Sebenarnya, kita udah terlalu tergantung sama sosial media, makanya perlu puasa hiburan, atau bisa disebut dopamine detox. Jadi, apa sih puasa hiburan? Kamu pernah nyobain ini gak? Seberapa penting gak nerapin puasa hiburan? Tonton video ini sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Puasa hiburan itu kayak waktu kita istirahat dari semua aktivitas digital atau hiburan digital. Misalnya dari smartphone, Netflix, YouTube, Instagram, atau apapun yang membuat kita terjebak dalam dunia maya. Tapi kalau nonton videonya Sintas, nggak terjebak kok. Kenapa orang memilih untuk melakukan ini? Nah, alasannya cukup masuk akal. Kita hidup di zaman di mana kita selalu terhubung dengan perangkat dan terus-menerus mendapatkan rangsangan dari layar. Puasa hiburan adalah cara untuk memberi otak kita istirahat dari segala keriuhan digital ini. Bayangin, ini seperti memberi tubuh kita istirahat sejenak dari makanan berat. Misalnya, kamu ketika puasa makanan, kamu memberi sistem pencernaan kamu kesempatan untuk mereset dan membersihkan diri. Nah, puasa hiburan juga kayak gitu. Ini adalah cara yang sama untuk memberi otak kita kesempatan untuk mereset dan membersihkan diri dari semua stimulus digital yang kita hadapi setiap hari. Untungnya apa sih? Pertama, puasa hiburan ini bisa bantu banget buat kesehatan kita, terutama kesehatan mental. Kamu kan tahu, kadang-kadang kita terlalu kecanduan sama hiburan digital dan itu bisa bikin stres, cemas, atau bahkan bikin kita susah tidur. Nah, dengan puasa hiburan, kita bisa mengurangi stres ini dan memberikan waktu bagi pikiran kita untuk istirahat. Selain itu, puasa hiburan juga bisa bantu kita jadi lebih produktif. Bayangin deh, biasanya kita habisin berjam-jam buat nge-scroll media sosial atau nonton video di internet. Tapi, kalau kita stop sejenak, kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Mungkin kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda, atau mengejar mimpi, melakukan hobi kita yang selama ini terbengkalai. Oh ya, jangan lupa juga tentang hubungan sosial. Dengan puasa hiburan ini, kita bisa bikin lebih dekat dengan teman-teman atau keluarga. Kadang kita sibuk sendiri dengan layar gadget kita dan lupa berinteraksi dengan orang sekitar. Dengan berhenti sejenak, kita bisa punya waktu untuk bicara, bermain, atau sekedar berbagi cerita dengan orang-orang yang kita sayangi. Terus, gimana dong? Memulai atau langkah apa sih buat puasa hiburan itu? Oke, langkah awal yang bisa kamu ambil adalah coba matikan pemberitahuan gawe kamu. Matikan notifikasi, jadi kamu nggak tergoda untuk melihatnya. Selanjutnya, coba tentukan waktu-waktu tertentu dalam sehari ketika kamu boleh menggunakan gawai atau media sosial. Misalnya, kamu bisa batasi penggunaan gawai hanya di pagi atau di sore hari, tentu dengan durasi yang kamu batasi juga. Ini bisa membantu kamu mulai mengendalikan kebiasaan menggunakan smartphone.
Nah, biasanya banyak godaan yang muncul. Godaan untuk membuka smartphone dan mengecek sosial media bisa sangat kuat. Ya, misal ada rasa FOMO kalau nggak tahu tren saat ini, atau harus 24 jam ngabarin atau dapat kabar dari pasangan. Nah, untuk mengatasi godaan ini, kamu bisa coba temukan pengganti yang sehat. Contohnya, saat kamu ingin membuka smartphone, ambil buku yang ingin kamu baca, atau cobalah berolahraga sebentar. Dengan cara ini, kamu bisa mengendalikan perhatian kamu dari hiburan digital. Terus perhatikan soal durasi. Nah, ini gak jauh beda sama yang aku sebutkan di pertama tadi. Durasi pulsa hiburan bisa bervariasi, tergantung seberapa besar tantangan yang kamu siapkan untuk diri kamu sendiri, dan juga tergantung bagaimana aktivitas kamu. Kamu bisa mencoba mulai dari sehari penuh, seminggu, atau bahkan sebulan. Tapi yang terpenting, pastikan durasi puasa hiburan itu realistis dan sesuai dengan kebutuhan kamu. Puasa hiburan ini nggak harus menyiksa kok. Kamu bisa mengatur tahapan dan aturan sesuai dengan kemampuan kamu. Yang penting, ingat bahwa puasa hiburan ini adalah langkah positif untuk menjaga keseimbangan antara dunia maya dan kehidupan nyata kamu. Semakin kamu berlatih, semakin terbiasa kamu dengan penggunaan yang lebih bijak terhadap smartphone dan hiburan digital. Selama kita melakukan puasa hiburan, kita bisa mengalihkan dengan aktivitas nyata seperti mencoba untuk berolahraga. Mungkin kamu bisa mulai jogging, bersepeda, atau bahkan berenang. Atau aktivitas lain yang kamu suka. Rasakan gimana tubuh kamu aktif bergerak dan rasakan energi positif yang muncul. Selain itu, kamu juga bisa mencoba menggali hobi atau minat lama yang dulu pernah kamu suka, tapi kemudian terlupakan gara-gara kamu terlalu lama scroll sosial media. Misalnya, kalau dulu kamu suka gambar, mungkin saatnya untuk mulai melukis atau menggambar lagi. Atau kalau kamu punya gitar yang udah lama nganggur, bisa tuh coba belajar main gitar lagi. Kamu juga bisa loh menghabiskan waktu dengan teman-teman dan keluarga secara lebih intens. Bisa jadi selama ini kita terlalu asyik dengan ponsel dan laptop sehingga kurang mendengarkan cerita-cerita yang ingin dibagikan oleh orang-orang terdekat kita. Jadi, manfaatkan waktu puasa hiburan ini untuk terhubung lebih dalam dengan orang-orang yang kamu sayangi. Selain itu, banyak buku-buku yang menarik yang bisa kamu baca. Ini kesempatan bagus untuk mengembangkan kebiasaan membaca. Gak cuma buku juga, kamu bisa menjelajahi dunia podcast atau mendengarkan musik secara aktif. Kalau kamu ingin berkontribusi lebih pada masyarakat, kamu bisa mencoba menjadi sukarelawan. Banyak kegiatan sosial yang butuh tangan ekstra dan itu bisa jadi pengalaman yang sangat berharga juga buat kamu. Pokoknya, selama masa puasa hiburan ini, kamu bisa menjalani beragam aktivitas yang bisa membuat kamu lebih terhubung dengan dunia nyata dan mengisi waktu dengan hal-hal positif. Jangan lupa bahwa puasa hiburan atau dopamine detox ini tujuannya bukan untuk membuat kita stres, tapi justru untuk memberikan kesempatan bagi otak dan tubuh kita bernapas sejenak dari hiruk-pikuk digital. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan menikmati momen-momen sederhana yang mungkin selama ini kita lewatkan.